Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irami Duma Kencana Irianto dalam perkuliahan fitokimia. Di sini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu metabolit sekunder. Kita tahu bahwa dalam tanaman ya ada yang disebut sebagai metabolit primer, ada yang disebut dengan metabolit sekunder. Apa itu metabolit primer? Metabolit primer adalah produk-produk hasil metabolisme di mana ini diproduksi pada saat fase pertumbuhan dari organisme tersebut, di mana ini sangat penting untuk mendukung fungsi-fungsi fisiologis ya, baik itu fase pertumbuhan maupun fase perkembangan ya dari tiap organisme tersebut ya, sangat penting, dan ini termasuk adalah metabolit primer. Sedangkan metabolit sekunder itu apa? Metabolit sekunder ini adalah hasil samping dari metabolit primer, di mana ini dihasilkan setelah fase pertumbuhan selesai. Di mana metabolit sekunder ini itu digunakan dalam kegiatan ekologi ya, dan aktivitas sel lain ya. Nah, ini adalah metabolit sekunder. Nah, nama lain dari metabolit primer disebut juga dengan nama trofofase. Sedangkan metabolit sekunder disebut juga dengan nama idiofase. Metabolit primer ini terjadi atau dihasilkan dari fase pertumbuhan dari sel. Kita tahu bahwa fase pertumbuhan sel itu kan ada fase pertumbuhan sel dan ada fase diam di mana tidak ada terjadi pertumbuhan. Ini adalah dihasilkan metabolit sekunder. Nah, untuk metabolit primer ini diproduksi dalam jumlah yang besar dan otomatis karena jumlahnya banyak ya di dalam tumbuhan, otomatis ekstraksinya nanti mudah gitu ya. Sedikit saja kita sudah bisa dapat banyak. Sedangkan metabolit primer ini diproduksi dalam jumlah kecil karena tidak begitu dibutuhkan oleh si tanaman itu sendiri, dan memang ekstraksinya cukup sulit gitu ya. Nah, bagaimana kejadiannya? Untuk metabolit primer ini sama di setiap spesies ya, otomatis berarti menghasilkan produk yang sama ya. Sedangkan metabolit sekunder itu bervariasi dari tiap spesies, itu berbeda-beda. Belum tentu santorizol yang ada di temulawak itu dihasilkan oleh tanaman kencur seperti itu ya, walaupun mereka sama-sama berasal dari suku yang sama, Zingiberaceae ya. Kemudian untuk metabolit primer ini ada peranannya dalam segi pertumbuhan, reproduksi, dan perkembangan sel itu. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Itu adalah metabolit primer. Nah, sedangkan jadi ini merupakan pabrik pentingnya dari si tumbuhan itu ya, metabolit primer. Sedangkan metabolit sekunder itu adalah secara tidak langsung mendukung sel gitu ya, sangat sedikit sekali mendukung sel, tapi metabolit sekunder ini sangat berperan penting dalam pertahanan hidup dari tanaman gitu ya, agar mereka bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Misalnya sebagai proteksi dari sel atau dari tanaman tersebut ya, atau sebagai membantu proses reproduksi ya, misalkan menghasilkan metabolit sekunder tertentu bisa mengundang serangga untuk datang untuk mempermudah proses perkembangbiakan dari suatu tanaman gitu ya. Contoh dari metabolit primer ada vitamin, karbohidrat, protein, lipid, di mana itu sangat dibutuhkan oleh setiap tanaman dan hampir seluruh organisme membutuhkan itu ya untuk proses metabolismenya. Sedangkan untuk metabolit sekunder itu memang bervariasi ya. Alkaloid, misalkan alkaloid, terpenoid, flavonoid, antrakinon, saponin, tanin ini merupakan golongan senyawa, dan alkaloid pada tanaman A belum tentu ada di tanaman B ya. Terpenoid juga seperti itu, ada di tanaman A belum tentu ada di tanaman B. Memang ini sangat bervariasi sekali gitu ya, tergantung dari tanamannya, tergantung kebutuhan dari tanaman itu sendiri juga gitu ya.
Walaupun memang kebanyakan memang mengandung golongan-golongan ini, tapi secara spesifik senyawanya apa itu bisa bervariasi. Nah, kita di sini akan belajar tentang metabolit sekunder, di mana contohnya adalah golongan alkaloid. Nah, di mana golongan senyawa. Jadi ada senyawa itu diklasifikasikan menjadi golongan-golongan gitu ya. Ada namanya tadi ada golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, antrakinon, saponin, tanin merupakan golongan senyawa, di mana di dalamnya itu masih banyak lagi ya. Kita masuk pada golongan senyawa alkaloid. Nah, dalam klasifikasi ini berdasarkan ciri-ciri yang sama ya. Misalkan alkaloid, senyawa-senyawa itu kan banyak ya, senyawa-senyawa yang mengandung unsur C, H, O, N. Nah, itu masuk ke dalam golongan alkaloid ya, dimana alkaloid ini memang banyak ada di tanaman dan hewan juga banyak, dimana ciri-ciri dari senyawa golongan alkaloid ini itu mengandung atom N nitrogen gitu ya, dan memang dia ini memiliki efek farmakologi. Dan alkaloid ini punya ciri khas, yaitu rasanya itu pahit dan sifatnya basa ya. Basa tahu ya, basa ya, basa bukan asam. Jadi basa itu pH-nya di atas 7 ya. Kemudian adapun penamaan alkaloid ya, dari segi generik ya, bisa diambil dari nama genusnya. Contohnya dari tanaman Nicotina tabacum ya, dia mengandung senyawa alkaloid yang namanya nikotin. Jadi penamaan senyawa alkaloid ya, senyawa golongan alkaloid nikotin itu berasal dari Nicotina tabacum, karena penamaannya itu, penamaan senyawanya itu diambil dari nama genusnya Nicotina ya. Kemudian ada lagi contohnya adalah atropin, diambil dari Atropa belladonna. Kemudian ada yang diambil dari nama spesiesnya, contohnya kokain ya, dari Erythrocylon coca ya. Kemudian ada yang diambil dari nama penemunya, contohnya Pelletieri,na ya, itu diambil dari Punica granatum ya, berbeda sekali ya, karena nama penemunya adalah Pelletieri,na ya. Kemudian ada lagi senyawa alkaloid kinin ya, dari Cinchona succirubra. Kemudian ada lagi yang berdasarkan efek farmakologinya, emetin ya. Emetin itu karena dia bisa digunakan untuk merangsang muntah ya, bersifat emetik ya. Kemudian ini emetina ini berasal dari tanaman Cephaelis ipecacuana ya. Kemudian ada lagi senyawa alkaloid yang terkenal ya. Senyawa alkaloid yang terkenal ini contohnya adalah vinblastin dan vincristin. Nah, vinblastin dan vincristin ini berasal atau terkandung di dalam Catharanthus roseus ya, Catharanthus roseus, atau kita sebut dengan tapak doro, di mana Catharanthus roseus ini adalah termasuk dalam golongan famili Apocynaceae ya, di mana bagian yang digunakan adalah bunga putih yang totolan merah di tengah ya. Yang tadi kita sempat ngobrol kan, yang ada yang merah, ada yang putih. Ternyata yang banyak mengandung vincristin dan vinblastin adalah yang bunga putih totolan merah di tengah ya. Tadi alkaloidnya namanya vinblastin dan vincristin, kita bisa lihat di sini strukturnya. Vinblastin dan vincristin hanya berbeda pada gugus metilnya ini ya, R-nya. Ini kalau vinblastin dia berupa gugus metil CH3, sedangkan vincristin berupa CHO ya. Nah, vinblastin dan vincristin ini memiliki efek farmakologi anti kanker ya, karena dia bisa targetnya adalah mikrotubula. Kita tahu bahwa mikrotubula itu berperan dalam proses pembelahan sel ya, mitosis, dalam proses pembelahan sel atau proses mitosis. Nah, kalau mikrotubula itu dihambat ya, diputus jaringan mikrotubulanya atau dihambat proses pembentukan mikrotubulanya, maka dia bisa menghentikan proses pembelahan sel ya, proses pembelahan sel.
disebut dengan antimitotik ya. Antimitotik karena menghalangi mitosis sel ya. Nah, karena otomatis kalau sel yang diserang itu adalah sel kanker ya, otomatis bisa digunakan sebagai sel kanker. Jadi menghambat pembelahan sel kanker. Kita tahu bahwa kanker itu merupakan sel pembelahan sel yang terus tidak bisa terkendali ya. Makanya kita perlu suatu agen yang menghentikan proses pembelahan sel tersebut ya. Contohnya bisa digunakan adalah vinblastine dan vincristine. Nah, vinblastine ini merupakan alkaloid kelompok 2, di mana dia bentuknya adalah segi 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai morfin ya. Mungkin saya yakin Anda semua familiar dengan adanya senyawa morfin. Ya, morfin ini berasal dari tanaman candu atau tanaman popi. Bahasa Latinnya adalah Papaver somniferum. Ya, ini termasuk dalam suku atau familia atau keluarga Papaveraceae ya, Papaveraceae. Nah, bagian yang digunakan pada tanaman popi ini adalah bagian getah atau eksudat dari sayatan buah popi. Jadi ada saat buah popi ini disayat nanti akan mengeluarkan suatu eksudat yang disebut opium. Nah, opium ini mengandung alkaloid morfin ya. Nah, di mana morfin ini kita tahu bahwa termasuk golongan obat yang perlu pengandalian dari Badan Pengendali Narkotik Indonesia di bawah PBB. Nah, senyawa morfin ini jika dilakukan asetilasi, dia bisa membentuk suatu senyawa yang disebut dengan heroin. Nah, tapi morfin ini juga bisa mengalami metilasi penambahan gugus metil ya. Kalau asetilasi penambahan gugus asetil ya, dan menjadi heroin. Kalau dia mengalami metilasi penambahan gugus CH3 di sini ya menjadi kodein. Nah, kodein ini nanti jika kita melakukan melalui proses reduksi dan demetilasi ya, penghilangan gugus metil menjadi tebaina. Nah, di mana morfin tadi yang kita sebutkan tadi itu terkandung di dalam tanaman di dalam opium ya sebanyak sekitar 0,4 sampai 21%. Di mana ini sifatnya adalah analgetik narkotik ya, di mana efek hipotiknya itu kuat sekali sehingga dapat menyebabkan habituasi dan non halusinogen. Ya, ini sangat perlu diperhatikan karena sifatnya yang toksik ya. Dia bisa orang-orang yang mengkonsumsi ini bisa mengalami alergi ya, mual, sembelit ya, retensi urin ya, depresi, kejang, dan bahkan sampai sulit bernafas. Nah, ini makanya adanya sabu-sabu ada disebut dengan diasetilmorfin atau heroin. Nah, itu perlu mendapat perhatian khusus ya. Nah, terbentuknya asetilasi morfin ya. Di sini ya, asetilmorfin ya. Asetilmorfin itu kan berarti proses asetilasi dari morfin ya, itu disebut heroin. Nah, heroin ini efeknya lebih keras daripada morfin. Nah, lebih bersifat halusinogenik ya. Nah, sehingga ini untuk pengobatan ini tidak dipakai dan dilarang keras dalam peredarannya. Jadi sabu-sabu atau heroin terhadap perlu mengalami proses asetilasi dari morfin tadi. Nah, morfin ini tadi mengalami proses metilasi menjadi kodein. Nah, kodein ini terjadi juga di dalam tanaman itu sendiri. Jadi dalam metilasi juga bisa terjadi di dalam tanaman itu sendiri. Asetilasi pun bisa gitu ya. Nah, kodein ini terkandung dalam tanaman sekitar 0,8 sampai 2,5%. Dan ini memang paling luas digunakan. Kenapa? Karena kodein ini memiliki efek analgetik kuat ya. Nah, tapi memang misalkan ingin dibuat pun bisa kita dengan cara memetilasi dari morfin. Nah, sedangkan kalau kita dapatkan ada tebaina, kita bisa mereduksi demetilasinya dari tebaina menjadi kodein. Nah, dimana mekanisme dari kodeinnya ini melalui hipotalamus.
di mana efeknya sebagai antitusif sekitar 5-10 mg setiap jam. Nah, kodein ini memang tadi yang disebut memiliki efek analgetik kuat ya, mirip morfin, tapi memang kurang toksik untuk kodein ini memang. Tapi tidak, dan kodein ini tidak terlalu mengganggu resiko ketagihan. Jadi memang diharapkan yang diambil adalah kodein ini, bukan morfin, bukan apalagi heroinnya. Ada lagi tebaina, ini sekitar 0,5% sampai 2%. Jadi sini mohon maaf, kondisi di sini hujannya deras sekali, jadi semoga suara saya tetap kedengeran gitu ya. Ya, kita lanjut. Di dalam opium juga terkandung yang namanya suatu senyawa alkaloid ya. Papaver somniferum diambil dari nama genusnya yaitu papaverin. Ini terkandung dalam senyawa dalam opium sebanyak 0,5 sampai 2,5%. Nah, papaverin ini bukan termasuk narkotik ya. Dia ini memang memiliki efek antikolik atau antimulas, di mana bisa merelaksasi otot polos ya. Dan ini tidak bersifat narkotik juga ya. Untuk senyawa lain yang terkandung dalam papaver somniferum ini adalah asam mekonat ya, di mana kandungannya sekitar 3-5%. Nah, asam mekonat ini adalah digunakan untuk mendeteksi ini adanya opium atau enggak. Jadi untuk identifikasi suatu serbuk kan putih semua gitu ya. Obatnya ini mengandung apa opium atau tidak di bagian di ekstraknya, maksudnya bukan serbuk tapi eksudatnya tadi. Ya, kita masuk contoh tanaman lain ya, tanaman tembakau yaitu Nicotiana tabacum. Nah, Nicotiana tabacum atau tembakau ini masuk dalam keluarga Solanaceae, di mana khas ya mengandung senyawa nikotin. Jadi kalau Anda tahu nikotin, senyawa nikotin itu berasal dari tanaman gitu, dari tanaman tembakau. Nah, nikotin ini merupakan true alkaloid gitu ya. Memang dia termasuk benda-benda alkaloid gitu ya. Memiliki cirinya ada memiliki unsur N gitu ya. Kemudian nikotin ini dari tanaman tembakau itu berasal dari turunan asam amino L-ornitin di dalam tumbuhan tembakau. Di mana ornitin ini, asam amino ini merupakan kelompok dari golongan piridin. Asam amino itu kan ada purin, pirimidin ya, ada piridin gitu ya. Ini masuk piridin. Nah, di mana nikotin ini bisa diturunkan menjadi senyawa-senyawa lain seperti asam nikotinat, nikotinamida ya, di mana nikotin ini dari tanaman tersebut itu berefek untuk sebagai insektisida ya. Jadi untuk penggunaan di pertanian, di lahan pertanian, nikotin ini bisa digunakan sebagai insektisida ya. Dan juga ini karena bisa sebagai racun lambung gitu ya. Dan dengan penambahan bentonit itu digunakan sebagai racun lambung untuk insektisida. Bagaimana mekanisme aksinya? Mekanisme aksinya ini terletak pada reseptor ganglionik kolinergik pada ganglia otonom ya, medula adrenalis, neuromuscular junction dan otak ya. Kemudian akan tetapi penggunaan nikotin ini secara klinis ya, ini banyak sekali di rokok gitu ya, ini bisa mempengaruhi psikis seseorang ya. Akibatnya apa? Toksisitas yang bisa dialami dari suatu sediaan atau dengan mengkonsumsi nikotin itu ya, toksisitasnya adalah mengakibatkan local irritation ya, local irritation atau juga bisa menyebabkan mual, muntah, bingung ya, bersifat psikis ya. Dan ini nikotin ini ya, terutama pada rokok ini senyawanya juga bisa misalnya dihisap gitu ya, dan bisa masuk saluran pencernaan dan nanti bisa mengendap di ginjal. Makanya perlu dipikirkan gitu ya orang yang rokok ya, karena efeknya tidak baik ternyata buat tubuh senyawa nikotin ini. Jadi senyawa metabolik ini ada yang
bersifat untuk pengobatan, tapi ada yang memiliki efek toksik ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu. Ya, nikotina ini bersifat membentuk basa di mana diabsorpsi lewat membran mukosa dan kulit, di mana dalam nikotina dalam bentuk garam ini tidak larut dalam air, sifatnya seperti itu. Nah, ada lagi ini yang suka minum kopi ya, Coffea arabica. Coffea arabica ini diambil dari merupakan masuk dalam suku Rubiaceae ya, dimana Coffea arabica ini digunakan adalah semennya atau bijinya ya. Biji ya dari biji kopi ini itu mengandung alkaloid ya, contohnya adalah kafein, teofilin, teobromin yang digunakan sebagai stimulasi saraf pusat dan bisa digunakan sebagai dalam pengobatan asma ya. Kafein di dalam tanaman dalam biji kopi ini bisa mengalami beberapa proses metilasi atau demetilasi ya, menjadi senyawa-senyawa. Ada parasantin, ada di sini ya, teobromin ini kehilangan CH yang di sini ya. Kalau parasantin CH yang di atas yang lepas, kemudian kalau yang teobromin CH yang di sini lepas, atau CH yang di sebelah kiri yang lepas nih teofilin. Jadi penghilangan gugus metil berarti demetilasi. Jadi kafein mengalami demetilasi pada gugus-gugus nomor-nomor tertentu, itu menghasilkan senyawa-senyawa diantaranya parasantin, teobromin, dan teofilin. Ya, ternyata kafein, teofilin, teobromin itu bukan hanya di dalam kopi, tapi juga ada di tanaman teh ya, di dalam tanaman teh atau di dalam coklat juga ada, dalam di cola juga ada. Nih contohnya ya. Jadi alkaloid kafein dan alkaloid teofilin ini juga ada, kita bisa temukan di dalam daun teh. Teh itu bahasa latinnya adalah Camellia sinensis, masuk dalam suku Theaceae, dimana sama ya, penggunaannya adalah stimulasi dan diuretik. Makanya setelah minum teh atau setelah minum kopi itu pingin pipis terus, pingin ke belakang terus gitu ya, apalagi dingin-dingin kayak gini ya. Kemudian kita bisa lanjut, ternyata teobromin. Nah, namanya teobromin ini, ingat ya, strukturnya adalah seperti ini ya, ini NH di sini. Teobromin ini terkandung di dalam biji coklat Theobroma cacao dari famili Sterculiaceae. Nah, alkaloid teobromin ini digunakan sebagai diuretikum, anti kejang otot polos, dan stimulasi sistem saraf pusat ya. Kemudian teobromin dan kafein itu terkandung juga dalam biji atau dalam kotiledon dari Colanitida ya, dimana ini digunakan sebagai dalam pengobatan asma ya, kafeinnya. Nah, kita masuk, ini ada namanya senyawa kokain. Kokain ini memang khas ada di dalam Erythrocylon coca ya, nama spesiesnya sama dengan nama senyawa aktifnya. Kokain ini bersifat anestesi lokal, kemudian saat dia di lambung dapat mengurangi waktu pengosongan lambung, jadi rasanya lebih penuh gitu ya lambungnya, makanya mungkin ya seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada namanya alkaloid piperin ya, atau piperina. Ini strukturnya seperti ini ya. Dia banyak gugus metil, sifatnya lebih non polar. Semakin banyak gugus metil ini kan nggak ada hurufnya, ini namanya rantai karbon ya. Semakin panjang rantai karbon, apalagi dia rangkap tunggal, dia semakin berwarna, biasanya lebih berwarna kuning gitu ya. Di sini piperin, alkaloid piperin ini bersifat antiseptik. Nah, antiseptik ini biasa banyak di dalam spesies tanaman. Contohnya adalah piper beetle, piper beetle, suruh sirihan ya, daun sirih ya. Daun sirih ini ada sirih hijau, sirih merah. Nah, masuk dalam
family Piperaceae. Ini sangat memiliki efek antiseptik yang kuat ya, antibakteri kuat, akan tetapi sangat kuatnya bisa mengiritasi mukosa rahim, karena di dalam rahim tuh kan tetap memiliki flora normal ya. Flora normal adalah bakteri-bakteri dalam jumlah tertentu memang normal ada di dalam situ gitu ya. Ini untuk apa? Untuk keseimbangan kondisi di dalam mukosa rahim, sehingga kalau ada bakteri dia menghasilkan asam, makanya kondisi di dalam rahim itu lebih sifatnya asam. Nah, kalau dia ini benar-benar si piperin ini sebagai antiseptik yang kuat ya, membunuh bakteri termasuk flora normal juga dibunuh di situ, otomatis ya keseimbangan dari kondisi di situ juga jadi nggak stabil, termasuk pH juga jadi nggak stabil ya, tidak seimbang ya, berubah kondisi normal sehingga bisa menyebabkan iritasi gitu. Nah, ini ada lagi yang namanya senyawa alkaloid kolkisin ya. Senyawa alkaloid kolkisin ini ada di dalam Colchicum autumnale, di mana kolkisin ini memiliki efek antimitotik juga dengan target mikrotubula tadi, jadi seperti vincristine vinblastin ya, anti pembelahan sel ya, antimitotik anti pembelahan sel, jadi bisa digunakan dalam dalam terapi kanker, ada kanker prostat, kanker payudara ya, dimana ini tapi ini kolkisin ini dia termasuk therapeutic index, jadi memiliki indeks terapeutik yang sempit, jadi dosisnya benar-benar perlu diperhatikan ya, karena indeks terapinya ambang batas terapiknya sangat sempit. Kalau terlalu besar juga bisa menyebabkan efek toksik ya, terlalu rendah dari dosisnya tidak berefek. Nah, itu perlu diperhatikan dalam penggunaan kolkisin ini. Untuk pendosisan nanti mungkin bisa diikuti mata kuliah yang farmakologi seperti itu ya. Nah, di sini saya hanya fokus pada jenis senyawanya. Contoh alkaloid pada hewan. Jadi bukan hanya alkaloid hanya pada tumbuhan, tapi alkaloid juga bisa pada hewan. Nah, contohnya adalah muscopiridin. Ya, muscopiridin ini ada di dalam sejenis rusa. Nah, ada lagi yang namanya castoramin, ini ada di berang-berang. Kemudian ada turunan pirol, itu banyak di bagian seks feromon dari serangga, itu juga banyak mengandung alkaloid pirol. Kemudian ada lagi yang namanya alkaloid saksitosin, yaitu ada pada kera ekor merah. Kemudian selain ada pada hewan juga ada pada bakteri ternyata. Contohnya bakteri yang menghasilkan alkaloid procyanin itu ada Pseudomonas aeruginosa. Kemudian juga alkaloid juga bisa dihasilkan oleh jamur ya. Alkaloid oleh jamur itu contohnya adalah Canoclavina ya. Canoclavina ini dari jamur ergot ya. Kemudian ada lagi tumbuhan golongan tumbuhan golongan kingdomnya rendah gitu ya. Contohnya ada Lycopodium ya. Lycopodium itu dalam kalau kita lihat kingdom dari tumbuhan itu kan ada tanaman tinggi, golongan tinggi, ada yang rendah. Dan Lycopodium masuk yang rendah, itu contoh alkaloidnya adalah Lycopodina. Nah, kita masuk ke dalam golongan senyawa terpenoid. Tadi sudah kita bahas alkaloid, cirinya adalah dia punya dalam strukturnya memiliki atom N nitrogen ya, dia sifatnya basa. Nah, sedangkan kalau terpenoid itu ciri khasnya adalah dia merupakan C5. Kita lihat di sini ya, kalau dia nggak ada tulisan hurufnya, berarti dia adalah atom C. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C.
di mana 5 atom C ini bisa dihubungkan dengan 5 atom C yang lain, di mana akan dengan cara kondensasi dari kepala, ini kepalanya, ke ekor. Jadi ada ini kan namanya C5 ya, C5 bentuknya ada kepala dan ekor. Ini bisa mengalami kondensasi dengan C5 lainnya dengan kondensasi kepala ke ekor. Nah, nanti kita lihat contohnya. Jadi Anda perlu perhatikan di sini adalah kalau dia merupakan satu unit isopren, ini nama C5, ini namanya disebut satu unit isopren, berarti C5. Dia ada kepala, ada ekor ya. Kemudian kalau terdiri dari 2 unit isopren, jadi C5-nya ini ada 2 berkondensasi dari kepala ke ekor, yang itu disebut sebagai monoterpen. Nah, kalau 3 unit isopren berarti C-nya ada berapa? Ada 3 kali 5, jadi 15 atom C di dalam sesquiterpen ya, sesquiterpen. Kalau dia 4 disebut diterpen, kalau 5 sesterterpen, kemudian 6 triterpen, 8 tetraterpen, kalau lebih dari 8 termasuk polyterpena. Nah, dia bisa lihat di sini. Di sini ada contohnya senyawa terpenoid komponen minyak asiri yang disebut dengan mentol. Di sini ada berapa atom C? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ada 1 unit isopren. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini enggak dianggap. Ini adalah 1 unit isopren. Kondensasi dari kepala ke ekor, ini adalah kepalanya ya. Ini adalah kepalanya. Sedangkan ini adalah ekornya. Kondensasi dia nempel ya dari kepala ke ekornya. Ini ada 2 unit isopren. Ini ada di jenis terpenoid yang disebut mentol. Ingat ya, 2 unit isopren disebut dengan sesquiterpenoid. Jadi senyawa mentol ini termasuk dalam sesquiterpenoid ya. Nah, mentol ini berasal dari menta, tanaman menta piperita ya. Kemudian ada lagi tanaman santorizol dalam Curcuma santoriza. Di sini kita bisa lihat nah, bentuknya kepala ya, ada kepala, ada ekornya. Berarti dapat 1 ya. Kalau ini bukan ya. Kalau ini H ya. Kemudian sini C. Nah, ini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5. Ini kepalanya, ini ekornya. Kemudian ini kepala lagi, ini ekor, kondensasi dengan kepala. 1, 2, 3 kepalanya. 4, 5 C-nya di sini. Ya. Ekor, kemudian ada lagi. Ini kondensasi ekor, tapi dengan ekor ya. Jadi dia ada sebenarnya ada 3 unit isopren. Maaf, ini ada 2 ya, 2 unit isopren saja karena ini enggak termasuk karena dia bukan dari kepala ke ekor, dari ekor ke ekor. Ya. Jadi 2 unit isopren termasuk sesquiterpenoid ya, santorizol. Kemudian ada lagi contohnya timol. Kita bisa lihat di sini. Ini ada kepala, ini ekornya. Jadi sini ya. Jadi kita perlu membayangkan ini kepalanya di sini C 1 2 3 4 5, ini ekornya, ini kepalanya lagi 1 2 3 4 5. Ini ekornya di sini. Kepala, ekor. Jadi ini timol. Timol juga termasuk sesquiterpen. Ini juga ada kepala, ini ekor, ini kepala lagi, ini ekor. Ini sineol juga sesquiterpenoid. Sineol ini ada di dalam Melaleuca, Leucadendron. Minyak kayu putih ya, kayu putih, tanaman kayu putih. Oke, kita masuk dalam senyawa selanjutnya adalah tanin, di mana tanin ini merupakan suatu polifenol, di mana suatu polifenol yang merupakan senyawa antara suatu metabolisme pada tanaman tingkat tinggi ya. Jadi tanin ini adalah suatu polifenol, banyak fenol gugus fenol ya. Di mana tanin ini saking banyaknya polifenol dia rasanya sepat. Jadi kalau kita minum teh itu kan ada sepat-sepatnya gitu ya. Dan ini tanin ini memang banyak terdapat di dalam kulit kayu, batang, juga ada di daun.
Nah, tanin ini memiliki efek dapat mengurangi penyerapan makanan. Jadi dia bisa melapisi dinding usus sehingga apa? Proses penyerapan banyak terjadi di usus ya. Ya. 70% proses penyerapan ada di usus. Nah, kalau sebelum makan itu minum es teh, nah itu tanin yang ada di dalam es teh itu dia melapisi dinding usus. Akibatnya apa? Akibatnya makanan mau masuk ke dalam nggak bisa gitu ya, masuk ke dalam pembuluh darah nggak bisa kan, masuk ke dalam uh, diserap oleh usus nggak bisa karena sudah dilapisi oleh tanin. Jadi akhirnya akibatnya lewat. Nah makanya biasanya mungkin ada beberapa teh, apalagi misalnya teh tanpa gula gitu ya, bisa digunakan untuk orang-orang yang ingin berdiet seperti itu. Nah, Camellia sinensis atau teh hijau atau green tea itu banyak polifenolnya ya. Dimana ini efeknya sebagai antioksidan ya, antioksidan. Jadi selain tanin dia bisa melapisi dinding usus, tapi juga memiliki efek farmakologi yang diharapkan, yaitu antioksidan ya. Makanya orang-orang Jepang tuh kan memang membiasakan diri mengkonsumsi ya teh hijau, green tea, dimana dia diambil memang bagian yang bagian pucuknya, dimana tidak mengalami uh, proses fermentasi ya, dia maka tehnya masih tetap hijau. Nah itu polifenolnya, kadar antioksidan itu sangat banyak. Makanya kenapa orang-orang Jepang tuh lebih lebih terkesan awet muda gitu ya, karena antioksidan di sini juga bisa digunakan untuk maintenance anti aging gitu ya. Nah, senyawa polifenol yang ada khususnya ada di Camellia sinensis ini adalah EGCG ya, disingkat EGCG. Apa itu? Epigalokatekin galat ya. Epigalokatekin galat ya. Epigalokatekin galat. EGCG ini dapat mengikat protein dan pigmen. Nah, bedanya apa teh hijau sama teh hitam gitu ya. Teh hijau ini dia tidak mengalami oksidasi ya. Tadi yang kita pernah bahas sebelumnya, minyak asiri kalau dibiarkan dia bisa mengalami oksidasi, warnanya berubah jadi lebih gelap gitu ya. Begitu juga teh. Nah, teh hijau juga bisa mengalami oksidasi, bisa jadi lebih coklat, kemudian bisa mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi lebih gelap gitu ya. Dimana pemetikan pada pucuk-pucuk daun teh ini kemudian dilakukan selama sebentar sekali ya, 2 sampai 4 menit saja, dan dimana suhunya itu ya 80 sampai 100, nggak sampai lebih dari 100, gimana sehingga proses oksidasinya sangat ditekan, sangat dihindari ya. Atau bisa juga dilakukan samurai, itu menghentikan apa? Untuk menghentikan proses enzimatik enzim. Kenapa? Kalau proses enzimatik ya, dari senyawa yang setelah dipetik itu, senyawa yang tanaman yang setelah dipetik itu kan bisa mengalami proses enzimatik lebih lanjut. Nah, kalau tidak segala dihentikan ya, itu nanti proses enzimatiknya terus berlangsung. Akibatnya apa? Misalkan tadinya daun dari hijau bisa jadi lebih coklat gitu ya, dan busuk dan lanjut selanjutnya. Nah, ini bisa dihentikan dengan cara apa? Dengan cara dikeringkan. Nah, untuk yang teh hijau itu proses pengeringan sangat cepat ya, tapi langsung langsung suhunya langsung tinggi tapi cepat. Nah, sehingga oksidasi minimal, proses terjadinya oksidasi sangat minimal, tapi aktivitas enzim bisa dihentikan. Nah, kemudian oleh karena itu warna hijaunya akan tetap bertahan dan kadar tanin yang EGCG-nya tadi akan tetap lebih tinggi. Nah, sedangkan pada teh hitam EGCG-nya itu ya, epigalokatekin galatnya itu akan mengalami fermentasi menjadi tearubikin dan teaflavin. Karena ada apa? Karena adanya udara. Ya, adanya udara di sini ada banyak mengandung oksigen, itu bisa mengoksidasi dari senyawa yang berupa polifenol. Jadi polifenol itu sangat memiliki elektron bebas yang bisa menangkap oksigen itu ya, sehingga bisa mengalami reaksi oksidasi ya, bahkan nanti bisa mengalami reaksi fermentasi, dan sehingga EGCG tadi berubah menjadi tearubigin dan teaflavin ya. Nah, teaflavin ini menurunkan warna merah kekuningan pada setiap seduhannya, sedangkan tearubigin ini memberikan kombinasi warna coklat, kemerahan dan kuning.
jadi berpengaruhnya lebih ke arah warna. Nah, untuk pembuatan teh hitam itu ada proses pelayuan untuk menghentikan proses enzimatik itu menggunakan blower. Nah, dan mengalami proses oksidasi enzimatik ya itu pada suhunya rendah ya, beda ya. Kalau teh hijau tadi langsung suhunya tinggi tapi cepat. Tapi kalau teh hitam suhunya rendah 26 sampai 27 tapi lama 1 sampai 5 jam. Jadi mengalami proses fermentasi di sini. Nah, sekarang kita masuk pada bab glikosida. Nah, glikosida itu apa? Glikosida ini biasanya digunakan sebagai flavoring agent ya. Bisa juga memiliki efek kardiotonik, contohnya glikosida digitalis. Kemudian bisa glikosida ini, golongan glikosida ini juga memiliki efek lansia atau pencahar, contohnya antrakinon pada sena, alo, kemudian kelembak. Nah, ada juga sebagai lokal iritan, contohnya alilisotiosianat. Kemudian juga bisa memiliki efek analgesik, contohnya galterin dari gondopuro. Nah, ini menghasilkan metil salsilat. Kemudian ada lagi bisa bersifat antitumor, contohnya flavonoid termetilasi. Kemudian glikosida ini juga bisa digunakan sebagai antiviral, contohnya flavonoid, glikosida flavonoid. Ada juga yang memiliki efek antihepatotoksik, contohnya iridoid. Jadi glikosida ini kan merupakan golongan besar. Nah, di dalam glikosida ini ada golongan kecil-kecil, ada glikosida digitalis, flavonoid, itu macam-macam, memiliki efek sendiri-sendiri macam-macam. Nah, glikosida ini apa? Glikosida ini merupakan suatu golongan senyawa di mana jika dia dihidrolisis, ya dipotong, dipecah dengan adanya hidro itu air, dipecah, lisis itu pecah ya dengan adanya air, hidrolisis pemecahan karena adanya H2O, maka dia akan membentuk suatu namanya aglikon dan glikonnya. Nah, aglikon adalah bukan gula, glikon adalah gulanya. Nah, gulanya ini bisa berupa glukosa, disebut dengan glukosida, atau gula yang lain seperti fruktosa, sakarosa, dan yang lain sebagainya disebut glikosida. Nah, jadi kalau gulanya berupa glukosa disebut glukosida, kalau gula lain disebut glikosida. Nah, jadi kalau dibilang flavonoid flavonoid itu bukan termasuk glikosida. Jadi flavonoid itu merupakan aglikon dari glikosida gitu ya. Jadi aglikonnya ini macam-macam, bisa antrakinon, bisa flavonoid gitu ya. Jadi dia sebenarnya macam-macam gitu. Tapi kalau flavonoid ini berikatan sama gula, antrakinon berikatan dengan gula ya, itu disebut glikosida aja. Makanya kalau dia reaksinya bolak-balik gitu. Jadi bisa kalau dipecah dengan hidrolisis ya jadi bukan gula atau aglikon dan glikonnya. Jadi Anda perlu benar-benar memahami apa sih itu glikosida. Jadi flavonoid itu bukan glikosida, bukan berarti dia glikosida. Tapi kalau ada yang lagi namanya glikosida flavonoid, nah kalau glikosida flavonoid berarti masuk dalam glikosida karena dia ada gula dan aglikonnya. Tapi kalau flavonoid itu termasuk aglikon, bukan gulanya. Gitu ya. Jadi penggolongan glikosida itu ada jenis aglikonnya. Jadi gampang sekali. Jadi kalau ada antrakinon berikatan dengan gula disebut glikosida antrakinon. Ada senyawa saponin berikatan dengan gula disebut glikosida saponin. Flavonoid berikatan dengan gula glikosida flavonoid. Jantung ada disebut glikosida jantung ya. Ada cyanogen, ada alil isotiosianat, fenol dan lain sebagainya, bisa Anda baca. Oke, ada yang namanya tadi antrakinon. Jadi ada yang namanya golongan senyawa antrakinon ya. Jadi antrakinon juga macam-macam. Kalau antrakinon berikatan sama gula jadi glikosida. Tapi kalau antrakinon ya dia bukan glikosida gitu ya. Nah, kalau antrakinon ini bisa berasal dari apa? Berasal dari namanya antron. Nah, antrakinon ini memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang ya. Ikatan rangkap terkonjugasi itu adalah ikatan rangkap selang-seling
rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap ya, rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap. Semakin panjang ikatan rangkap terkonjugasi ini, maka senyawa tersebut akan semakin berwarna, lebih ke arah merah atau biru ya, lebih ke arah merah, maksudnya merah ya, kan dari kuning kemudian hijau biru baru nanti ungu jadi merah gitu. Nah, contoh simplisia penghasil glikosida antrakinon di sini kita bisa lihat dari daun sena atau senafolium, atau bahasa Inggrisnya adalah sena leaf ya. Daun sena ini berasal dari tanaman Cassia acutifolia. Cassia acutifolia ini atau bisa juga didapat dari Cassia angustifolia. Ya, dimana sukunya adalah dari Leguminosae. Ini harusnya miring ya, mohon maaf ini saya belum merubah, harusnya italik ya, dimana kita bisa lihat kandungan kimianya adalah aluemodin ya dan resin, dan ini kadar yang paling besar adalah senosida A dan senosida B. Ada lagi senisidin A, senisidin B, ini merupakan senyawa antrakinon senosida ya, dimana rein antron ini yang terkandung dalam antrakinon ini dalam daun sena ini merupakan suatu senyawa yang menginduksi sekresi air dan mencegah reabsorpsi air pada saluran pencernaan, sehingga dapat digunakan untuk penyembuhan konstipasi akut gitu ya. Daun sena ini bisa digunakan untuk penyembuhan konstipasi akut karena adanya senyawa rein antron. Nah, ini contohnya, ini golongan struktur kimia dari senyawa senosida. Ada lagi yang namanya reradix atau akar kelembak ya. Ini dari bagian dalam tanah, akarnya yang dikeringkan dari kelembak. Kelembak ini bahasa latinnya adalah Reum officinale dari suku Polygonaceae, di mana kandungan kimianya itu banyak sekali mengandung antrakinon bebas ya, seperti krisofenol, aloemodin, rein, emodin ya. Emodin itu banyak merupakan suatu senyawa antrakinon. Reinosid itu juga termasuk antrakinon, tapi kalau dia berikatan dengan gulanya berarti dia termasuk glikosida antrakinon. Ada lagi namanya glikosida saponin, di mana glikosida saponin ini merupakan glikosida tripenoid dan steroid ya. Saponin ini artinya adalah bersifat menyabunkan seperti sabun yang membentuk larutan koloidal dalam air yang dia bisa membentuk busa jika kita gocok bersama air, dan dia rasanya itu bersifat pahit menggigit ya. Dimana simplisia yang mengandung saponin ini dapat menyebabkan alergi seperti bersin atau juga bisa mengiritasi selaput lendir ya. Misalnya kalau kena mata itu kan sakit gitu ya. Kemudian saponin ini digunakan sebagai sistem pertahanan tubuh dari tanaman ya. Karena apa? Karena dia bisa menghemolisis butiran darah merah, dan dia juga toksik terhadap hewan berdarah dingin misalkan, makanya bisa digunakan sebagai racun ikan. Nah, saponin yang beracun itu disebut juga sapotoksin. Nah, bila dihidrolisis menghasilkan glikon yang disebut sapogenin. Jadi glikosida saponin itu jika dihidrolisis menjadi gulanya dan aglikon yang disebut sapogenin. Nah, sapogenin ini dapat diisolasi dalam bentuk kristal melalui proses asetilasi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat contoh simplisia penghasil glikosida saponin. Contohnya adalah herba pegagan ya, Centella herba dari Centella asiatica yang tadi kita sebut-sebut ya. Di sini karena dia mengandung asam asiatikosid ya, dimana dia asiatikosid dan madekasosid dan asam asiatikat dan asam madekasat. Nah, jadi glikosidanya itu bisa dipecah menjadi asam-asam bebasnya, dan ini biasa digunakan untuk penyembuhan luka dan kosmetika. Ada lagi yang kita sebut tadi di pertemuan materi sebelumnya adalah Liquorite radix ya, dimana ini disebut juga sebagai licorice root ya,
glisiriza radix ini adalah berasal dari Glycyrrhiza glabra, di mana ini mengandung glikosida saponin juga ya. Contohnya adalah glycyrrhizin, di mana rasanya itu manis. Nah, kalau glikosida saponin yang dinamakan glycyrrhizin ini merupakan glikosida saponin. Jika dihidrolisis, dia menghasilkan asam-asam bebas seperti asam glisiriasat dan 2 molekul asam glukuronat, dan rasanya sudah tidak manis lagi. Nah, dan gulanya ya. Nah, kegunaan dari glycyrrhizin ini adalah sebagai pelunak atau ekspektoran peluru dahak ya, tapi juga bisa karena rasanya manis bisa digunakan sebagai flavoring agent. Kita masuk ke dalam golongan senyawa selanjutnya adalah golongan senyawa flavonoid, di mana ciri-ciri golongan flavonoid ini adalah dia itu merupakan polifenol yang memiliki kerangka dasar C6 ya, C6, C3, C6. Jadi ciri-ciri dari flavonoid adalah merupakan polifenol dengan kerangka dasar C6, C3, C6 gitu ya. Terus diingat di mana di sini ada penomorannya mulai dari atom O 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya habis itu lompat ke benzen yang B ya. Jadi ada ringnya ada 3, ada A, B sampai C. Nah, ini ada golongan flavonoid sendiri dibagi atas beberapa golongan, flavan, flavon, antosianin, kalkon, amron, dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan di sini. Kemudian contoh simplisia penghasil glikosida flavonoid, contohnya ada ini Apium graveolens. Nah, herba dari Apium graveolens ini itu mengandung apiin ya. Apiin ini merupakan apiin ya. Nah, kalau ada bentuk ketukaan ini adalah gulanya. Nah, apiin ini merupakan suatu glikosida flavonoid ya. Nah, apiin suatu glikosida flavonoid ini bisa mengalami hidrolisis menjadi apigenin ya, aglikonnya, dan gulanya apiosil, glukosil. Nih, glukosil yang ini apiosil ya. Ini adalah gulanya. Kalau dipecah dia menjadi apigenin. Jadi bentuk dari aglikon yang berasal dari tanaman Apium graveolens adalah apigenin ya, sedangkan bentuk dari glukosa flavonoid yang berasal dari Apium graveolens adalah apiin ya. Nah, gulanya adalah glukosil apiosil. Nah, senyawa-senyawa ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Makanya banyak mengkonsumsi Apium graveolens ini, seledri ini, untuk menurunkan tekanan darah, juga sebagai imunomodulator dan antiinflamasi. Ada lagi tanaman yang disebut, pernah lihat ya, ini tanaman liar ya, Sonchus arvensis ya, tempuyung. Tanaman tempuyung ini dia mengandung flavonoid flavon seperti luteolin 7O glikosida, pigenin 7 glikosida, luteolin ya. Nah, ini biasa digunakan sebagai peluru batu ginjal ya, biasanya banyak di produk kalkusol ya, sebagai bahan utama dari produk kalkusol. Ini senyawanya dari luteolin. Ada lagi dari ketela pohon Matihot utilissima, ini banyak mengandung rutin, di mana rutinnya ini merupakan suatu flavonoid, glikosida flavonoid. Glikosida flavonoid ini adalah rutinnya adalah glikosida flavonoid. Jika bisa mengalami hidrolisis, nih gulanya bisa dipecah, hilang menjadi aglikonnya. Aglikon dari rutin adalah quercetin, dan dimana quercetin ini dia berfungsi sebagai antioksidan. Jadi yang memiliki efek antioksidan adalah quercetin ya, dimana quercetin ini merupakan flavonoid dari rutin. Rutin adalah glikosida flavonoid yang terkandung di dalam Manihot utilissima. Ada lagi yang disebut sebagai glikosida jantung. Nah, glikosida jantung di sini ada 2, ada yang namanya cardenolida, ada yang disebut juga bufadienolida. Untuk cardenolida ini dia merupakan senyawa C23, atom C-nya 23 ya. Contohnya
digitoksigenin ya, digitoksin ya dari Digitalis purpurea. Sedangkan bufadienolida contohnya adalah ini merupakan senyawa 24. Contohnya adalah helebrin dari Helleborus niger. Jadi kalau ada yang ditanyakan glikosida jantung dari Digitalis purpurea adalah digitoksin yang merupakan suatu kardenolida dengan atom C23. Nah, kegunaan senyawa glikosida jantung ini bisa sebagai racun anak panah, contohnya di dalam Stropanthus ya, bisa juga sebagai obat jantung ya, contohnya Digitalis purpurea tadi. Nah, ini untuk memperkuat jantung yang lemah ya. Obat jantung ini untuk memperkuat digitoksin ini digunakan untuk memperkuat jantung yang lemah dan mengembalikan fungsi otot jantung. Tapi karena jendela terapeutiknya sempit, maka dosisnya itu perlu dikontrol ya. Nah, karena kalau dosisnya terlalu tinggi bisa clearance ginjalnya itu bisa turun sehingga bisa meningkatkan toksisitas ya. Nah, gula adanya modifikasi gula itu pada C nomor 3, pada gula C nomor 3 itu bisa menambahkan kelarutan si glikosida jantung ini di dalam air. Kita tahu ya bahwa gula itu kan dia sifatnya polar ya, larut air. Kalau kena aglikonnya dia menjadi lebih semipolar, jadi lebih tidak larut dalam air karena ada aglikonnya. Aglikonnya itu dia sifatnya paling non polar, paling tidak suka air. Tapi kalau kita modifikasi dengan gula ya, karena gula itu larut air sehingga bisa menambah kelarutan dalam air. Ini lagi ada di bawang putih ya. Bawang putih ini mengandung glikosida alil isotiosianat ya dalam umbi allium sativum. Nah, dalam umbi allium sativum ini banyak mengandung aliin dan alil isotiosianat, di mana aliin ini digunakan sebagai pengencer dahak, penurun panas tekanan darah dan anti kolesterol. Walaupun ada yang menyebabkan efek kolesterolnya negatif gitu ya, macam-macam penelitian tuh kadang-kadang berbeda hasilnya, bisa jadi karena faktor metodenya atau kadang-kadang preparasinya itu sangat berpengaruh. Nah, ini aliin yang ada di dalam bawang putih yang memang kalau aliin ini memang mengandung efek antibakteri ya. Nah, aliin ini sifatnya dia tidak berbau dan dia bisa digunakan sebagai dia memiliki efek anti inflamasi aliin ini. Nah, oleh enzim aliinase yang ada di dalam bawang putih itu bisa membentuk alisin, di mana alisin ini dia kontraindikatif dalam kasus ulcer dan dia ini sudah mulai berwarna. Jadi makanya saat kita memotong bawang putih itu baunya makin harum, apalagi pas disangrai itu makin harumnya makin keluar, itu karena enzim yang ada di bawang putih itu keluar aliinase sebagai bentuk proteksi dari si bawang putih itu sendiri ya, aromanya. Nah, ini juga alisin ini bersifat antibakteri, baik itu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Sekian materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.